Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulfa Fadilah dengan NIM 201292229 akan membacakan atau mempresentasikan tentang teori terbentuknya alam semesta dan galaksi dan teori geosentris dan heliosentris. Baiklah, yang pertama yaitu teori terbentuknya alam semesta dan galaksi. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Pengertian galaksi langit diisi bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung, yang bisa diamati dengan mata telanjang maupun teropong bintang. Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan meskipun antar bintang berjauhan di angkasa. Yang selanjutnya yaitu teori terbentuknya alam semesta dan galaksi, teori kabut oleh Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Pada tahun 1755 dan Pierre Simon Lepage 1749 sampai 1827 pada tahun 1796. Teori kabut dikemukakan oleh dua orang ilmuwan yaitu Immanuel Kant 1724 sampai 1804, seorang ahli filsafat bangsa Jerman, dan Pierre Simon Lepage 1749 sampai 1827, ahli astronomi bangsa Prancis. Kan mengemukakan teorinya tahun 1755. Sedangkan Lepage mengemukakan pada tahun 1796 dengan nama nebular hipotes. Menurutkan pada awalnya alam raya merupakan gumpalan kabut atau nebula yang mengandung debu dan gas, terutama gas helium dan hidrogen. Kabut bergerak dan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga lama-kelamaan suhunya menurun dan masanya terkonsentrasi. Kemudian, perputarannya menjadi lebih cepat sehingga membentuk sebuah cakram dengan massa terpusat di tengah-tengah cakram. Berputaran yang semakin cepat menyebabkan terbentuk cincin atau gelang-gelang gas yang memisahkan diri dari bagian luar cakram sehingga terbentuk suatu cakram yang mengandung sedikit kabut di bagian tengah dan beberapa lapis cincin di sekelilingnya. Cincin-cincin kemudian memadat dan membengku sehingga terbentuk planet-planet, sedangkan massa pada bagian pusatnya membengku membentuk matahari. Menurut Lepage, tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin membentuk pola besar. Kemudian terjadi proses pendinginan dan pekerutan sehingga bola mengecil membentuk cakram yang berputar semakin cepat. Selanjutnya, sebagian massa gas pada bagian luar cakram menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk cincin-cincin. Cincin ini kemudian membentuk gumpalan padat sehingga terbentuklah planet-planet dan satelit, sedangkan bagian massa gas yang ditinggalkan di bagian pusat piringannya pada inti membentuk matahari. Yang B, teori bintang kembar oleh Fred Hoyle tahun 1915 sampai 2001. Pada tahun 1956, menurut teori bintang kembar, awalnya ada dua buah bintang yang berdekatan atau bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, maka keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Teori yang kecil yaitu teori ledakan pada maha dahsyat atau Big Bang, George Gamow, Ralph Alpert, dan Robert Herman pada tahun 1948. Dengan memberikan dasar bagi filosofi materialis, pandangan ini menyangkal adanya sang pencipta dengan menyatakan bahwa alam semesta ini adalah kumpulan materi yang konstan, stabil, dan tidak berubah-ubah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad ke-20 mengajarkan konsep-konsep primitif seperti model-model alam yang statis. Peristiwa ini dikenal dengan ledakan mahadahsyat Big Bang, membentuk keseluruhan alam sekitar
sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan yang satu titik tinggal. Pada awalnya alam semesta ini berupa satu massa mahapadat. Massa mahapadat ini dapat dianggap satu atom mahapadat dengan ukuran maha kecil yang kemudian mengalami reaksi radioaktif dan akhirnya menghasilkan ledakan maha dahsyat. Pada tahun 1948, Gerge Gamow muncul dengan gagasan tentang Big Bang. Ia menyatakan bahwa setiap pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada di dalam. Selain itu, radiasi ini haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Bukti yang seharusnya ada ini pada akhirnya diketemukan pada tahun 1965. Dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini yang disebut radiasi latar kosmis tidak ingin terlihat memancar dari satu sumber tertentu akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah diketahui bahwa radiasi ini adalah sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang. Penzias dan Wilson dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuan mereka. Bukti penting lain Big Bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam berbagai penelitian diketahui bahwa konsentrasi hidrogen helium di alam semesta bersesuaian dengan perhitungan teoretis. Konsentrasi hidrogen helium siswa peninggalan peristiwa Big Bang jika alam semesta tak memiliki permulaan dan jika ia telah ada sejak dulu kala maka unsur hidrogen ini seharusnya telah habis sama sekali dan berubah menjadi helium. Yang selanjutnya tentang teori geosentris dan heliosentris. Yang pertama ada teori geosentris. Sekitar tahun 1140 muncul teori lain tentang alam semesta. Teori ini juga menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta dan diusulkan oleh Claudius Ptolemaeus. Teori ini pertama-tama dibuat untuk menjelaskan adanya gerak maju mundur planet. Ptolemaeus menjelaskan konsep alam semesta dalam bukunya yang berjudul Almagest. Dalam teorinya, Ptolemaeus menjelaskan bahwa semua benda di langit ini bergerak mengelilingi sebuah titik. Lintasan benda langit ini disebut epicycle. Epicycle ini bergerak dalam lintasan yang lebih besar yang disebut deferen. Bumi bulan pusat deferen tetapi letaknya tidak terlalu jauh dari pusat deferen yaitu pada titik yang disebut equien. Yang terakhir yaitu ada heliosentris. Teori heliosentris dari Copernicus ini sangat mengebohkan dunia ilmiah Eropa pada saat itu. Bahkan pada tahun 1616 ada lembaga yang masukkan bukunya Copernicus ke dalam indeks, yaitu daftar buku-buku terlarang. Meskipun demikian, semakin banyak ilmuwan yang mempelajari buku Copernicus ini serta menggunakan sebagai landasan ilmiah untuk memikirkan alam semesta. Beberapa ilmuwan itu antara lain adalah Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Leonardo Bruno. Mereka berpendapat bahwa teori heliosentris ternyata lebih rasional dibandingkan dengan teori geosentris yang telah ada sebelumnya. Sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.